Saya Kevin di vokal gitar. Saya Chandra Arsanto, bass. Aldi gitar. Ada Rams di gitar juga. Nirtras terbentuk sekitar 2017-2018. Awalnya kita dari nongkrong-nongkrong aja, ngobrolin musik. Terus karena udah kenal sebelumnya, jadi ngebahas soal band, referensi. Akhirnya ya terbentuk projectnya Nirtras. Terus kan backstory-nya kayak gue punya beberapa lagu, gue punya, Kevin punya, terus lagunya mirip-mirip, kita gabungin aja jadi album gitu. Karena saya pengen ada nirnya, kalau nggak salah Raboy pengen ada kerasnya. Dari terbentuk itu memutuskan ngambil nama band agak lama juga. Cuman akhirnya dari kombinasi kata-kata terbentuk nama Prince Nirtras ya. Itu nama bandnya terinspirasi pas kita lagi makan bebek. Mungkin dari awal sih project senang-senang aja, jadi kita penggarapannya lebih ke santai aja, walaupun pada akhirnya karena kita dari awal kita memang bikin lagu sendiri. Tadi kata Aldi juga, kita udah punya masing-masing udah punya materi lah, akhirnya kita rekam cara santai, ternyata di approach sama label dan jadi album pertama kita waktu itu Bloodsport and Modern Art. Kalau dari gue sih paling gue menganggapnya dia tuh nggak mau ngambil satu genre kayak misalnya grunge atau shoegaze, tapi kita lebih ngambil eranya. Kita ngambil era 90s alternative rock, dimana pas 90-an itu ada shoegaze, ada grunge, indie rock, ya kita ramu aja gitu. Kalau saya Nirtras terlepas dari genre musik yang kita bawakan ya, sebenarnya kalau dari background story, karena saya member terakhir yang masuk pada saat mereka sudah mengeluarkan rilisan, saya baru masuk. Jadi menurut saya udah berteman lama dengan Aldi, dengan Rembo, dengan Kevin juga udah kenal sebelumnya, dan saya diajak bergabung. Kenalnya di mana tuh? Panjang ceritanya. Tapi intinya kan kalau saya melihat Nirtras sebagai outlet di mana saya bisa menyalurkan passion saya bermusik, kebetulan bersama dengan rekan-rekan yang udah saya kenal dan udah sangat keluarga sendiri ya. Jadi bagi saya Nirtras ini ya keluarga baru saya gitu, dimana saya bisa berbarengan dengan orang-orang yang punya visi dan ide yang sama untuk bisa mengeluarkan karya-karya yang bisa kami nikmati. Buat saya Nirtras kebahagiaan kali ya, butuh pergi dari penat aktivitas apa segala macam, namanya udah berumah tangga segala nanti harus punya hobi, ya kebahagiaan. Gue awalnya pengen nama bandnya Bloodsport sebenarnya, karena gue suka film Pandem. Waktu itu gue nambahin. Soalnya Komando jelek, jadi Bloodsport aja. Terus dia pengen ada nambahin Modern Art. Jadi jadi judul album, sebenarnya nggak ada maknanya. Biar ditanya aja sama kamu. Karena sesimpel lagunya kurang. Itu jembatan sebenarnya menuju ke album kedua. Cuman kita sempat juga rilis single lalu digabungkan menjadi EP. Kebetulan ada 4 lagu. Jadi sebelum kita menggarap album kedua, kita ada project kompilasi tribute to Saja Makan, lalu ada tribute to Feel Saturday. Kebetulan ada 2 single, jadi 4 lagu itu digabung jadi 1 EP sebagai jembatan untuk ke album kedua yang masih kita garap sampai saat ini. Yang sebenarnya di album kedua musiknya akan berbeda. Iya betul. Jadi ini jembatannya. Jadi sih kalau misalnya menambahkan kata-kata Rembo soal jembatan, kita ngedengerin dari album pertama yang Bloodsport dan Saturasi pasti ada perbedaan tuh. Bloodsport Bahasa Inggris semua lah. ya maksudnya banyak perbedaan-perbedaan yang memang masih cikal bakalnya, tapi di Saturasi ini kayaknya kita udah ada progression ya sesuai dengan seiring waktu ya, sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita pengen ungkapkan dan lain-lain. Jadi mungkin sebagai ini ya, sebagai introduction juga lah untuk next album ini yang sedang kita. Dan nama Saturasi juga semacam perubahan gitu dari warna, maksud kita mungkin di warna musik juga, dari album pertama ke album kedua, di tengah-tengahnya ada EP ini. Jadi kata-kata jembatan di sini sangat krusial gitu ya buat album. Keterlibatannya sebatas saya. Submission ya. Kita submission aja, jadi
mereka bikin kayak submission, masukin single gitu untuk band-band baru dan lama. Ya kita sebatas iseng aja masukin. Partisipasi aja ya. Partisipasi aja kita Iya, masukin. Pilih ya. Iya, jadi sebenarnya ini kan bentuknya project yang dibuka oleh Jameson Connect untuk band-band secara umum. Jadi kita iseng aja ya, kita masukin salah satu single kita, ternyata keterima, dan di project yang sekarang ternyata dibikin kompilasinya bentuknya vinyl. Ya. Ternyata kita beruntung lah ya, Beruntung, sangat beruntung ya. gitu. Ya, terima kasih Dan banyak bisa Jameson. kenalan juga sama band-band Iya, betul. dari kota lain ya. Iya, kota lain dari mungkin genre Seperti musik Club lain. ya. Iya, benar. Black Horses siapa lagi? Lips ya, Lips. sama Megaru. Megatur Sound System Terima kasih buat Jameson ya yang udah support sama apa? Crave Band. Iya itu. Jadi kita bisa digging ya musik-musik Ya. dari kota-kota lain juga. Menambah lah ya. Iya. Dan kebetulan kemarin aktivasinya lumayan banyak juga kan, ada live session by Jameson, terus rilis vinyl kompilasi, dan nanti Ada rilis partinya. tanggal 9 Juni ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau saya sih semuanya, pengen semuanya. Soalnya kalau rilis vinyl aja kan nggak semua punya turntable. Ya kalau bisa sih ada di semua platform sih ya. Jadi bersahabat, kalau yang punya uang lebih, pengen lebih apresiasi, boleh beli lengkapi koleksinya. Nanti kalau mau sebatas ngedenger di Spotify atau iTunes, ya monggo. Iya, setuju sih. Intinya mungkin karena di era sekarang mungkin digital bisa nge-reach lebih banyak lagi audiensnya. Terus fisikal mungkin juga buat biar ada memorabilianya untuk kita ya. Terus buat teman-teman juga yang sifatnya sekarang physical release untuk dikoleksi juga. Cuma kan banyaknya orang kebiasaannya udah shifting ya, kalau sekarang di era digital ngedenger musik itu biasanya per lagu ya, nggak per album gitu. Ya kita sih pengen mengembalikan lagi, sebenarnya kita lebih prefer didengerin sealbum gitu. Jadi lebih, kalau bisa dengerin CD kita atau kaset kita, ya lebih baik gitu. Kalau gua kayaknya Ketika Tenggelam ya, itu lagu pertama kita, liriknya bahasa Indonesia, terus proses pengerjaannya juga kita banyak dibantu orang-orang di luar band gitu, seperti produser gitu, lain-lain. Jadi penggarapannya lebih seru gitu, lebih banyak elemennya, terus ada featuring juga. Kalau saya sih yang paling berkesan Tidal Wave, soalnya itu lagu yang pertama saya bikin buat Price, yang jadi single pertama. Ya. Dan itu juga lagu liriknya tentang sahabat saya yang udah meninggal. Kalau saya ketika tenggelam juga sih sama kayak Remo, mungkin pakai lagu itu juga rilisan pertama yang ada keterlibatan saya juga secara langsung ya. Saya juga ikut membantu berproses juga di situ, jadi dan emang secara lagu juga saya suka banget gitu, maksudnya emang enak aja. Dan di situ juga saya lihat sebagai band juga udah mulai bisa lebih berkembang ya, masing-masing si personilnya gitu udah makin matang lah dalam berproses untuk mengkreasikan lagu itu. Jadi menurut saya sampai saat ini untuk materi album 2 sih masih lebih banyak lagi favorit saya di situ, tapi kan belum bisa kita ini juga publish juga. Tapi untuk saat ini sih Ketika Tenggelam. Kalau saya favoritnya Fountainhead Release, karena lagi itu paling nggak disangka aja pas sebelum mixing sama hasil mixingnya tuh benar-benar jauh, terus sampai ngedengarnya wow gitu, wah ini bagus banget gitu. Itu menurut saya gitu pas di Fountainhead itu, jadi itu favoritnya. Kalau gua kayaknya Stadium Rock. Kalau gue kayaknya sesimpel ngejalanin tour dulu sih, karena belum pernah itu. Ibadah tour ya? Ibadah tour. Mungkin kalau ada kesempatan bisa manggung di panggung yang lebih besar juga kayaknya bakalan seru gitu. Kita ada planning sebenarnya, cuma belum bisa kita disclose dulu ya, Iya, belum fix. masih direncanakan. Direncanakan, takutnya nggak jadi. Cuma kita emang ada planning nyoba tour yang legnya dulu ya. Iya, beberapa kota terdekat di Soalnya Jawa ya Barat. kita juga nggak bisa yang tour terlalu panjang mungkin ya. Ya untuk saat ini sih mungkin kayaknya sama deh, kita lagi bisa menggarap, misalnya bisa mematangkan konsep tour ini yang udah ada progresnya sih, cuman eksekusinya belum, karena kita juga masih hanya brainstorming album kedua juga, terus ada beberapa acara ke depan juga yang kita garap. Tapi emang kita pengen tuh ya, saat ini kita pengen tuh sejauh apa itu turnya, ya kita lihat aja sejauh mana
nih pasti bisa membawa kita. Tapi kalau ngomongin mimpi main mungkin sih ya kayak festival Indonesian ya mungkin kayak Lollapalooza gitu. Lollapalooza kayaknya gede banget tapi Kita pengen main sering mungkin sih intinya dimanapun itu juga. Iya. Pengen manggung di KDI ya, gitu. apa? KDI udah nggak ada. Ya kan? Handsome aja, nggak lebih begitu. Ya pengennya sih di panggung yang besar, gestarnya cuma kita aja, apa sih sebutan? Konser. Konser tunggal lah ya. Konser tunggal lah gitu. Wallahualam. Kita masih Kalau- coba aja dulu ya ya, jalanin. Kita nggak terlalu mikirin sih ya sebenarnya tujuannya kemana, cuman yang pasti yang saya bikin di sini semua itu karena kita selalu ada yang dikerjakan, kita nggak membiarkan waktu kosong terbuang percuma, walaupun misalnya manggungnya sedang tidak banyak misalnya, kita juga selalu ada aja tektokan apakah brainstorming lagu baru atau untuk rencana Mungkin aktivasi juga seperti live. aktivasi, nah, kayak gitu kayak kemarin aja kegiatan bandnya lagi udah ada tapi Aldi sama Rembo bikin DJ set kayak gitu dan membawa bendera Nitras juga kayak gitu. Jadi yang saya senang sih di sini kita semua aktif aja, maksudnya apapun itu dikerjakan. Jadi kita nggak tahu ntar ini kemana, bawa arahnya kemana. Jadi intinya mah kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan Oh, aja. iya, Cuma iya. kita ya itu mah hasilnya mah ya bonus aja. Nggak mau yang Ya tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau yang nonton mau ngajak kita main. nah, Iya sih. mungkin Ivo Ya. mau ngajak kita tur Iya. Dan alhamdulillah sih pencapaian yang tur udah kita Jepang, capai, maksudnya Jepang senioritas tiga ini kota. Iya. dengan pencapaian sekarang kita cukup bangga lah ya, Iya, maksudnya iya, cukup benar. dengan diskografi kita Dari awal Dan, selalu dan berprogres ya. dari awal juga gua jujur ya kita awal bertiga kan sama dengan Chandra nggak nyangka bakal sejauh itu juga Jadi gitu. kita nggak punya target yang ini udah lebih malah Iya. dari awalnya kita Targetnya kan pengen cuma bikin album ya. Ya lagu-lagu dikumpulin, Begitu direkam, bikin album bubar, taunya Bubar, ya. manggung asik, manggung lagi, bikin album lagi. Organik sih ya. Organik. nikmati lah prosesnya. Menikmati. Oh beda pisah. Kalau ngomongin dari proses kreasinya aja, gua dulu zaman ngeband tahun 2000-an, ya kita bikin lagu harus di studio jamming. Sekarang kan bisa kirim-kirim lewat WhatsApp, bisa video call, bisa ngirim-ngirim file apa stamps ya. Ya, dulu Sekarang segampang itu. Kita album kita aja bikinnya gitu. dulu Ketemu. produksi musik agak sedikit lebih sulit ya, agak ribet karena pertama studio nggak banyak, terus kalau mau booking juga harus jauh-jauh hari, terus proses rekaman juga dulu masih ada yang sebelum digital, ada yang masih pakai pita dan lain-lain, jadi agak-agak susah gitu kalau misalnya kita nggak bisa fokus. Kalau sekarang dia sama juga fokus, cuman sekarang bisa menggunakan teknologi dengan lebih baik sih ya. Ya, promotion tools juga udah Beda. bisa lewat sosial Ya, media, lewat betul. ada YouTube, ada Apple Music, Spotify gitu. Jadi yang gua rasa kita kalau sebagai musisi di era kontemporer ini nggak bisa cuma main musik aja gitu. Kayaknya setiap band itu harus punya basic copywriting skill, harus punya basic fotografi lah untuk posting, harus punya basic promosi kayak gimana. Kalau dulu kan kita ngeband aja gitu, latihan, manggung, rekaman, udah bodo amat. Karena mah kayaknya anak-anak sekarang banyak yang jauh lebih memikirin dari kita gitu, cara promosinya, cara kita juga banyak belajar dari yang senior dan dari yang junior kita. Justru wah ini seru banget sekarang tuh ekosistem musik. Kalau dari secara band juga sebenarnya kita kan generasi band baru karena Ya. baru dari 2018-19 kita aktif dan album juga baru 2021, jadi sebenarnya kehitungnya band baru sih. Orangnya lama. Secara produksi dan teknologi sih emang sekarang sangat memudahkan ya, cuman kan tergantung kita sendiri nih gimana cara memanfaatkan, maksimalkan semua. Tapi emang benar kata Adi tadi, sekarang saat yang bagus ya untuk berproduksi, Iya. untuk menciptakan apapun itu. Sekarang Semuanya sangat menunjang. orang bikin album di kamar aja bisa. Iya. Benar-benar. Tinggal balik ke kitanya lagi, apa yang kita tawarkan gitu. Karena saking banyaknya band juga kan Pak. Dan udah nggak ada batas-batas negara, itu udah ada sih kalau kata gue. Kayak gue bisa kontekan sama band Tokyo gitu, bisa kayaan kita sama orang Jepang, lagu kita bisa didengar orang Ya Meksiko. didengar, diapresiasi, Itu. sampai kita juga di kontak. Nah, bentuk apresiasinya juga langsung gitu, mereka kayak seneng sama lagu kita dengan ngomen atau mungkin message kita secara langsung. Dan mungkin ya itu tadi ya, teknik promosinya mungkin beda ya kan, kebiasaannya juga dulu udah shifting Iya, iya. dengerin album. Dulu orang kayak zaman kita mungkin dengerin album ya. Ya diurut lagi ya dari Nah. pertama sampai akhir. Kaset, Pearl Jam ya dihabisin semuanya. Hmm. Orang sekarang kan
tahu singlenya aja Iya. gitu. Jadi mungkin kita juga ada bahan apa masih penting bikin album gitu. Ya. Bahkan beberapa lagu kita di album pertama 2021 udah 3 tahun lewat, justru mungkin ada orang-orang baru dengerin sekarang, makanya naik lagi atau Kepedulian peduli banget soalnya kita termasuk di ekosistem itu Iya, juga. kita bagian dari itu. Ya, kita bagian dari situ. ya. Kalau saya sih pastinya soalnya hidupnya di situ. Nah kebetulan yang hidupnya dari musik Ah. di sini musik Ya, paling. ngebantuin di belakang layar untuk band-band, terus juga punya toko repair sama ada studio juga, jadi emang hampir Ini kesehariannya alamatnya di sini. jadi hampir kesehariannya emang ketemu anak-anak di komunitas musiknya, selalu ngobrol, diskusi, update gitu ya. Iya, kita juga dalam proses kayak pembuatan album, EP, pembuatan video klip, pembuatan itu juga selalu melibatkan. Iya, ya. bahkan di itu kita Rekan-rekan. featuringnya dengan Di video klip juga kita kan semua juga teman-teman semua. Jadi Iya. emang saling ngebantu lah, saling ngebantu. Kalau mengganggu, sebenarnya zaman dulu sama sekarang kan tergantung ke personalnya ya, Iya. masing-masing ya. Cuman mungkin sekarang kalau ada hal yang mengganggu lebih mudah terekspos gitu ya. Oke. Dengan adanya media sosial yang Mungkin. viral. Jadi emang sekarang mesti menjaga sikap ya, Ya, maksudnya mungkin karena ada salah satu toolsnya sosial media ya, maksudnya zaman dulu juga ada sosial media dan ada komunikasi, cuman pinter-pinternya ngejaga aja. Zaman sekarang kan serba instan, jadi mungkin lengah sedikit, salah sedikit. dia lebih mawas diri. Iya. Tapi so far sih kita biasa-biasa gitu Iya, sosial medianya. semoga aman-aman aja. Iya. Ya kalau saya pribadi sih ya tentunya orang mah balik lagi kalau pakai produk pengen kelihatan keren dan beda ya. Kalau banyak yang pakai kan banyak yang pakai standar itu mah. Cuma ya kalau kita sebagai band kita pengen merilis sesuatu itu sebanyak-banyaknya biar semua kebagian sih. Pokoknya kita pengen Cuma kalau kita bikin limited bukan berarti kita ya iya, eksklusif, kitanya mungkin kurang modal. yang benar-benar menginginkannya bisa mendapatkannya. Ya. Iya. Kita pengennya mah di tengah-tengahnya aja ya. Nggak limited amat tapi jangan mass product banget juga kan. Iya. Yang penting yang mendapatkan produk kita emang yang benar-benar menyukai kita. Gitu aja. Jadi paling keren jawaban lu kan. Banyak. Nggak keren sih karena emang kehidupan sehari-hari kan agak kebetulan ada toko musik di hallway namanya di Tolong Room, terus ada juga studio, downtown studio, sama lagi mulai ngulik-ngulik usaha F&B gitu ya, sehari-hari ya musik dan kuliner. Kaminya apa bisa dipromoin mungkin langsung. Mau ya ada gerobak upami kalau yang udah tahu perbaktian ada yang mau coba bikin mie ayam dan lain-lain. Masih noodle mania. Saya masih mungkin di urusan bisnis retail fashion mungkin ya. Saya kebetulan punya brand juga dan memang produksi juga. Saya masih melakukan hal yang sama pada saat saya dulu di Ivo. Masih ngedesain juga, masih terima produksi dan pokoknya masih di hubungan masih di bidang fashion juga, di bidang retail juga. Ya saya juga sama masih Ayo. ya kerja ngedesain jadi ayah dan suami. Kalau saya sih XG yang EP New DNA, mereka teh orang-orang Jepang tinggalnya di Korea tapi bukan K-pop, tapi musiknya lumayan unik sih. Ada R&B-nya, R&B 2000-annya, ada drum and bass-nya, keren lah itu si XG. Kalau gua sih banyak dengerin band lokal yang lagi seliweran aja. Seluruh orang. Banyaknya mungkin band-band Bogor kayak Swallow, Rek, Texpack, terus band-band kayak Skandal, Collab juga dengerin, sama yang terbaru mungkin The Jeblok juga dengerin. Ya ada sama band-band Jakarta juga. Pokoknya dari Indonesia yang baru-baru yang lewat pasti didengerin. Saya juga lagi dengerin yang lokal, saya lagi dengerin Crowbar yang rilisan Galaxy Rima Sakti ya, itu keren banget sih menurut saya. Gila, kalian yang dengerin sih dengerin. Aku lagi dengerin One band psychedelic rock itu, katanya nanti Juli bakal keluar album baru Vertigo, sepertinya akan keren.
Besi kedua sih. Bisa nggak? Terdekat mungkin Oh, iya. salah satu aktivasi untuk Innocent Connect ya. Kita mungkin ada showcase Bandungnya, rilis sepatu juga. 9 Ya. bersama Leeds dan Bisa bisa Traffic Club dari Padang. Itu yang masuk dengan kita juga sama-sama berada di kompilasi ini gitu. Dan rencananya ngajak band Bandung juga. Ya. Nanti kita umumin di sosmed. Mungkin dia pas rilis sudah Itu dia mungkin di close friend-nya Rambo. Wah justru kita kan semuanya anak Wah gitu ya kita. sebenarnya kita bagus gitu. Sebenarnya anak-anak sekarang kan justru masih banyak waktu luang lah ya, selagi belum berkeluarga. Edankeun gitu. Tur keliling Indonesia. Setiap Dan ada memang- kesempatan dimanfaatin. Dimanfaatin semua kesempatan. Terus karena mungkin banyak waktu ngulik fokus, coba-coba hal baru, explore gitu. Mumpung masih dibiayai orang tua nih minta alat-alat recording. Kayak kita kan dulu nggak ada apa-apa, gitar Ya, ya. kopong aja direkam. Oh iya bener, alat mungkin ya Ah. kalau mau pengen nyaman pakai alat yang bagus dan bisa nabung gitu. Intinya apa yang lo kerjakan ya, apapun yang lo kerjakan, lo mau lari atau mau jalan jangan berhenti, tetap bergerak, jangan berhenti. Itu aja sih, tapi lo bakal mencapai titik yang lo harapkan entah dimanapun itu, tapi lo gak akan bisa mencapai titik itu kalau lo berhenti. Jadi tetap bergerak. Saran dari saya, ya kalau mau bandnya maju mungkin kerjanya nggak usah terlalu serius. Jadi begitu ke bandnya. Biar yang seriusnya orang lain gitu ya ngurusin. Serius ngeband ya.